Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh dalam ajarannya hingga hari kiamat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara umum surat Al-Mursalat dalam kitab tafsir Safatut Tafasir karang Muhammad Syekh Ali As-Sabuni. Yang mana surat Al-Mursalat ini surat yang terakhir di juz 29 dalam Al-Quran. Surat Al-Mursalat tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Mursalat surat yang ke-77 dalam urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Mursalat terdiri dari 50 ayat. Dinamakan surat Al-Mursalat diambil dari ayat pertama, yaitu wal mursalati urfa. Kata Al-Mursalat berasal dari kata arsala yang berarti mengutus atau mengirim. Dapat diartikan juga malaikat, angin, atau selainnya yang dapat diutus atau dikirim. Surat Al-Mursalat menggambarkan tentang keniscayaan kiamat serta bukti kuasa Allah membangkitkan manusia disertai dengan ancaman bagi para pengingkarnya, dan penjelasan tentang akhir perjalanan hidup manusia dengan pemberian ganjaran bagi yang bersyukur, yaitu kenikmatan surgawi, dan pembalasan bagi yang kafir, yaitu siksa di neraka. Dalam surat Al-Mursalat ini terdapat 6 tema. Yang pertama, surat ini dimulai dengan sumpah demi malaikat-malaikat yang bertugas mengatur urusan makhluk. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra udron au nudro innama tu'aduna lawaqi. Orang-orang kafir mendustakan janji dan ancaman, maka surat ini Allah memulai bersumpah dengan kelompok-kelompok malaikat yang diutusnya dengan perintah-perintahnya, sehingga mereka terbang dengan kencang untuk memenuhi perintahnya dan menyebarkan syariatnya di muka bumi, atau menyebarkan dalam jiwa yang mati akibat kebodohan dengan ilmu, sehingga mereka dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Innama tu'aduna lawaqi. Allah ingin menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan siksa serta kehancuran akan menimpa kepada orang-orang kafir. Yang kedua, surat ini membicarakan siksa yang diancamkan kepada orang-orang berdosa. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat. Dari Al-Quran dan Sunnah kita memperoleh bahwasanya kehidupan ukhrawi dan sistemnya itu berbeda dengan kehidupan duniawi dan sistemnya. Manusia di akhirat pun berbeda dengan manusia yang di dunia ini. Di sana tidak ada usia lanjut, tidak ada tidur, dan sebab akibat pun berbeda dengan kita yang kenal di sini. Di sana adalah tempat menuai sekaligus tempat keabadian, sedangkan di sini tempat menanam dan tempat yang fana. Adapun penghuni surga, mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan,
Sedangkan penghuni neraka, mereka tidak satu pun menemukan apa yang mereka inginkan. Nah, dari gambaran-gambaran ayat tersebut tentang kehancuran, maka sangat wajar ketika itu kehidupan duniawi telah menyelesaikan fungsinya. Li'ayyi yaumin ujjilat liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Pada ayat ini kalimat tersebut dikaitkan dengan hari kiamat yang memang hakikat dan waktunya itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ilmu balaghah, ini untuk lebih membuat perasaan takut terhadap hari kiamat. Yang ketiga, kemudian surat ini menyinggung bukti-bukti kekuasaan Allah yang menakjubkan dalam menciptakan kembali manusia setelah mati dan menghidupkannya yang fana. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun. Kata wail digunakan untuk gambaran kecelakaan, keburukan, atau siksa yang besar. Ayat tersebut diulangi sebanyak 10 kali. Kenapa diulang-ulang? Di sini dijelaskan untuk menimbulkan perasaan takut serta gentar dan mengancam. Alam nuhlikil awwalin, tsumma nusbihumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum mimma immahin. Al-ayat. Kemudian yang keempat, surat ini membicarakan tempat kembali orang-orang yang berdosa di akhirat berupa siksa dan hukuman yang mereka alami. Apa itu? Siksa jahanam. Berangkatlah kalian untuk bernaung dengan asap yang tebal dari jahanam yang mempunyai 3 cabang. Ulama tafsir berkata, siksa disebut naungan untuk menertawakan dan menghina orang-orang yang disiksa, yang berada dalam air panas dan asap hitam pekat. Kemudian yang kelima, setelah membicarakan orang-orang berdosa, surat ini membicarakan juga orang-orang mukmin yang bertakwa dan apa yang disiapkan Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam karunia dan kemuliaan. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya ketika di dunia dan takut kepada siksanya, yang senantiasa menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan mereka mendapat buah-buahan dari macam-macam apa yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah kalian dengan lezat dan minumlah kalian dengan nikmat, disebabkan amal soleh yang telah kalian lakukan selama di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dengan balasan yang besar itulah kami membalas orang yang berbuat kebaikan, yang mengikhlaskan niat dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang terakhir, surat ini ditutup dengan menjelaskan penyebab keengganan orang-orang kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun terhadap kabilah Tsaqif. Mereka menolak untuk sholat dan berkata kepada Nabi SAW, hapuslah kewajiban sholat dari kami, sebab kami tidak mau membungkuk. Membungkuk bagi kami adalah ejekan bagi kami. Namun beliau menolak dan bersabda, tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah ini, kita tersadarkan dengan akan adanya hari pembalasan itu, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.